Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa inna ta'alluma wa ta'lima wa tadabbura wa tadhkira wa nafa'a wa intifa' wa ifadata wal istifadata wal hasanata masbuqatan billahi wa sunnati rasul wa du'a ila al-huda wa Allahi wa marwatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masih seputar hal-hal yang berkaitan dengan para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas sedikit banyaknya hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat wajib bagi para nabi dan rasul, yang mana ada 4: tabligh, amanah, sidik, dan fatanah. Lalu kita juga sempat membahas sifat-sifat jais bagi para nabi dan rasul, yang mana terhimpun ke dalam satu sifat, yaitu bubul a'radil basyariyatil lati la tuaddi ila naqsin fi maratibihim aliyah. Para nabi dan rasul boleh saja ya memiliki atau melakukan hal-hal yang biasa ada pada manusia normal, pada manusia biasa, seperti sedikit sakit ya, atau makan, minum, pergi ke pasar, bercengkrama, dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai ismatul anbiya'i wa rusuli alaihi wassalam. Bagaimana kemaksuman para nabi dan para rasul. Apa yang dimaksud dengan maksum itu? Batasannya seperti apa? Nah, kita juga harus membatasi ya, apakah ketika seseorang itu dianggap maksum lantas dia bisa berbuat apa saja, bisa berbuat maksiat misalkan, atau bagaimana sebenarnya yang dimaksud dengan maksum ini. Nah, ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Qala Nabi rahimahullah ta'ala amin. Asmatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Satu bait ini Sidi Al-Marzuki ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya para nabi dan para rasul itu juga memiliki sifat maksum, maksum, terjaga, sebagaimana halnya para malaikat. Wa fadlul malaikah, bahkan kalau kita berbicara mengenai afdoliyah, mana yang lebih afdol, mana yang lebih mulia antara para malaikat dengan para rasul, maka jawabannya adalah para nabi dan rasul dalam bait ini. Kita akan coba nanti untuk bedah lagi apa yang dimaksudkan oleh beliau. Asmatuhum, al-asmatu lughatan mutlaqal hifz. Jadi al-asmah ya, secara bahasa itu adalah menjaga, ya menjaga apapun, terjaga dari apapun, seperti mutlak. Wastilahan hifdzullahi lahum minadz-dzambi ma istihalati wuqu'ihi. Tapi secara istilah yang kita pahami dengan maksum itu apa? Asma itu apa? Allah menjaga mereka, para nabi dan rasul, dari perbuatan dosa. Ya, ma'astihalati wuqu'ihi, dan mereka pun juga mustahil untuk melakukan hal-hal tersebut, hal-hal dosa tersebut. Ya, jadi para nabi dan rasul itu akan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan hal-hal yang bersifat dosa, atau dalam artian sifat maksiat seperti itu. Dan mustahil juga mereka akan melakukan hal-hal semacam itu. Ya. Jadi kita tidak bisa memaknai maksum itu orang sudah terjaga dalam artian dia aman-aman saja, hidup bisa semaunya, mau maksiat silakan, mau ini silakan, tidak mengerjakan wajib silakan, tidak, bukan seperti itu yang disebut dengan maksum. Maksum itu apa? Allah menjaga para nabi dan rasul dari perbuatan dosa, yang mana mustahil juga sebenarnya mereka itu atau para nabi dan rasul itu melakukan hal dosa itu. Jadi secara Allah menjaga, secara nabi dan rasul mereka mustahil melakukan hal tersebut. Jadi maksum itu bukan berarti bisa berbuat semaunya seperti itu. Kita coba sedikit baca penjelasannya, syarahnya. Yajibu ala kulli mukallafin, ya, wajib bagi seorang mukallaf. Ini kembali lagi banyak sekali kalimat-kalimat semacam ini di awal-awal, ya. Wajib bagi seorang mukallaf. Ini merupakan salah satu yang bagian dari keimanan yang wajib kita yakini, wajib kita ketahui. Apa itu yang wajib kita wajib kita ketahui? Ayya'ata ila annal anbiya wa rusula alaihi wassalatu wassalam ma'sumun. Kita mesti wajib meyakini bahwasanya para nabi dan para rasul itu seluruhnya ma'sumun, dalam keadaan maksum, terjaga, ya.
Kama annal malaikata ma'sumun, sebagaimana halnya para malaikat itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan dosa seperti itu. Fahum munazzahuna 'anil wuqu'i fil ma'asi. Mereka itu bersih atau terjaga dari melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Jadi nggak ada ceritanya para nabi dan rasul akan melakukan perbuatan maksiat. Maksiat baik sesuatu larangan yang dikerjakan maupun maksiat tidak mengerjakan kewajiban yang diperintahkan. Itu mustahil bagi para nabi dan rasul. Karena di sifat wajib kita juga sempat menyinggung sebelumnya. Maksudnya Rasul memiliki sifat amanah. Artinya kita yakin, kita percaya bahwasanya Rasulullah tidak mungkin berkhianat. Dalam artinya tidak mungkin melakukan apa yang dilarang dan tidak mungkin meninggalkan apa yang diperintahkan. Nah, itu juga masih ada kaitannya dengan maksum ini. Walayat rukuna wajiban, mereka tidak meninggalkan hal yang wajib. Walayat takibuna muharraman, tidak melakukan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walayat tasifuna illa bil akhlaqil karimah. Mereka tidak disifati kecuali hanya dengan sifat yang baik, ya, akhlak yang mulia. Kalau kita tanya apa kepribadian dari para nabi dan rasul, pasti sifatnya baik-baik sekali, ya, jujur, ya, baik, dermawan, ya, hal-hal yang baik semua, gitu. Tidak ada hal buruk yang ditempelkan kepada para nabi dan para rasul karena mereka itu maksum. Ya, nahum qudwatun hasanah, karena mereka itu kan apa namanya, contoh yang baik, apa namanya, orang atau manusia yang kita contoh, ya. Wal masalul a'la alladzi yahtaju ilaihi an-nas. Contoh yang tertinggi, yang terbaik yang ditampakkan kepada manusia. Wallahu wallahu huwallazi tawalla ta'dibahum wa tahdhibahum wa ta'limahum. Allah yang mengajarkan mereka, yang apa namanya, mendidik mereka hatta kanu ahli dzalika, sampai mereka memiliki sifat-sifat baik itu. Ketika kita diperintahkan untuk mengikuti seseorang, tentu seseorang yang kita ikuti atau disuruh untuk ikuti itu adalah seorang yang pasti sempurna, pasti yang baik, pasti akhlaknya baik. Ketika ada perintah pasti dikerjakan, ketika ada larangan pasti ditinggalkan. Nggak mungkin kita diperintah untuk mengikuti orang yang tidak semacam itu. Maka karena itu sifat maksum ini adalah untuk menjaga para nabi dan rasul dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya, seperti itu, dari perbuatan-perbuatan besar. Mimma yadullu ala asmatihim, dalam Al-Qur'an ada keterangan bahwasanya para nabi itu maksum apa? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, dalam surat At-Tur. Juga ada wa ma kana lin nabiyyin ayyahul, dalam surat Al-Imran. Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini, ya, dalam surat Thaha. Seperti itu. Intinya adalah ayat-ayat ini menjelaskan bahwasanya para nabi dan para rasul itu terjaga dari perbuatan-perbuatan dosa dan mustahil juga mereka untuk melakukan perbuatan. Wahum afdalu minal malaikati ala ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Ini tadi di potongan bait kedua kita dapati bahwasanya ketika kita ditanya atau kita ingin mencari tahu mana sih yang lebih mulia, yang lebih afdal antara para malaikat dan para nabi dan rasul, maka jawabannya ma dhahaba ilaihi jumhurul asy'ariyah. Menurut jumhur asy'ariyah. Berarti di sini ada perbedaan pendapat. Tapi yang jumhur mayoritas mengatakan bagaimana? Para nabi dan rasul afdalu minal malaikat. Lebih mulia dibandingkan para malaikat. Kenapa demikian? Wa dalilu ala dzalika, alasannya adalah qauluhu ta'ala wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu, dalam surat Al-Baqarah. Ketika para malaikat disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam. Amarahum bisujudi ta'dhiman lahu. Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Adam. Kalau lam yakun Adamu afdhala minhum. Kalau seandainya Nabi Adam tidak lebih mulia dan tidak lebih bagus, tidak lebih baik dibandingkan para malaikat, ya, kenapa Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam? Kira-kira kalau Allah apa namanya, memerintahkan malaikat kepada Nabi Adam, berarti otomatis kan Nabi Adam lebih mulia daripada malaikat. Ya. Kalau seandainya malaikat lebih mulia, nggak mungkin kan malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, Nabi Adam yang mungkin disuruh sujud kepada malaikat. Tapi faktanya di lapangan adalah para malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, sekaligus menunjukkan bahwasanya para nabi dan rasul, ya, terkhusus saat itu adalah Nabi Adam, itu lebih mulia dibandingkan para malaikat, ya. Apalagi Rasulullah SAW yang merupakan khairu khalqillahi kullihim. Sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah seafdal ciptaan Allah adalah Rasulullah SAW. Wa mimma yajibu i'tiqaduhu, dan di antara yang wajib juga untuk diyakini oleh seorang mukallaf apa? Anna ba'dal anbiya'i wa rusuli afdalu min ba'din. Nah, jadi para nabi dan para rasul itu juga tidak setara juga. Ada yang sebagian lebih mulia dibandingkan sebagian yang lain. Ya, kalau kita tanya mana yang lebih mulia, ya tentu jawabannya sudah pasti Rasulullah SAW itu lebih mulia dari nabi siapapun, dari rasul siapapun. Sudah jelas. Ya. Mana buktinya dalam Al-Quran yang menyatakan bahwasanya para nabi dan para rasul itu memiliki derajat yang berbeda, ya, atau memiliki keutamaan yang berbeda. Allah Ta'ala, tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasulullah mengatakan para rasul itu kami
lebih muliakan sebagian mereka dibandingkan sebagian yang lain dalam surat Al-Baqarah. Begitupun walaqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd, Al-Isra, sebagian kami muliakan dibandingkan sebagian yang lain, ya. Tapi nanti akan timbul masalah, ya. Ketika ada satu ayat atau dua ayat mengatakan kami memuliakan beberapa rasul dibandingkan dengan yang lain, bukan berarti ada rasul yang nggak mulia, semuanya mulia, cuma tingkatnya ada yang sedikit lebih mulia, ada yang mungkin sedikit di bawah dari yang lebih mulia ini. Nah, ada lagi ayat lain, la nufarriqu baina ahadin min rusul. Kita tidak boleh memisah atau membeda-bedakan antara para rasul. Sementara di ayat yang satunya Allah sendiri yang mengatakan ada yang lebih mulia, ada yang tidak lebih mulia dibandingkan yang lebih mulia ini, seperti itu. Nah, ternyata dijawab oleh Habib Alawi Al-Maliki di sini, ya. Jadi Alawi Al-Maliki apa kata beliau? Wala yu'arabu hadza qauluhu ta'ala la nufarriqu baina ahadin min rusulihi bi anna ma'na hadhil ayat, ya, makna dari ayat ini apa? Ada tafriq fi risalatihim wal imani bihim. Maksudnya adalah kita tidak boleh membedakan, oh saya maunya sama percaya sama syariat Nabi ini saja, syariat Nabi yang itu tidak. Nah, itu yang dimaksudkan di sini. Kita tidak boleh membedakan 25 nabi dan rasul dan lainnya, bahkan lebih dari 25 itu semuanya kita harus imani, maksudnya itu merupakan nabi dan rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Al mu'minuna laisu kal yahudi wan nasara. Orang-orang mukmin itu berbeda seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Kenapa? Wa humul ladzina yu'minuna bi ba'dhi wa yakfuruna bi ba'dhi wa yakfuruna bi ba'd. Orang Yahudi dan Nasrani itu dia percaya dengan sebagian nabi dan rasul, tapi tidak percaya dengan sebagian rasul yang lain, gitu kan. Ya, kaum Nasrani, kaum Yahudi kan tidak mempercayai Rasulullah SAW, dan tidak mempercayai ajaran Islam. Mereka memilih-milih. Nah, ayat la nufarriqu baina ahadin min rusulihi untuk menegaskan bahwa tidak boleh memilih-milih ajaran. Ya, meskipun kita memang mengikuti ajaran Rasulullah SAW, tapi kita tidak meyakini adanya ajaran nabi-nabi lain sebelum Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ayat yang watilka rusul faddalna itu baru sebagian nabi dan rasul itu lebih mulia dibandingkan sebagian yang lain. Jadi dua ayat ini tidak saling bertentangan. Fa ulul azmi minar rusuli wa hum sayyidina Muhammad. Ini mungkin sepertinya ada sedikit terpotong juga sepertinya, ya, wa mimma yajibu i'tiqaduhu, ya, di antara para nabi dan rasul, ya, di antara yang wajib kita yakini bahwasanya di antara para nabi dan rasul itu ada yang disebut dengan nabi atau rasul ulul azmi. Apa itu ulul azmi? Ya, mereka para nabi terpilih yang memiliki kesabaran ekstra luar biasa, ya, menghadapi tantangan atau menghadapi para musuh-musuh Allah yang dihadapkan kepada mereka. Dan siapa mereka? Sayyidina Muhammad SAW, Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim, Sayyidina Musa, wa Sayyidina Isa, wa Sayyidina Nuh alaihi wassalatu wassalam. Afdal min ghairihim, ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai kemuliaan, maka yang paling mulia itu adalah Rasul. Jadi di bawahnya adalah para Nabi ulul azmi, para Rasulullah SAW maksudnya tadi. Lalu di bawahnya ada para Nabi ulul azmi. Jadi di bawah Nabi Muhammad SAW yang sedikit di bawahnya ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh. Itu lebih mulia sedikit dibandingkan dengan para nabi-nabi yang lain, lebih afdal dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Afdaluhum ala al-itlaqi Sayyidina Muhammad. Sudah sempat kita singgung bahwasanya yang paling mulia tentu saja Nabi Muhammad SAW. Memang wajib i'tiqaduhu, di antara yang wajib juga untuk diyakini, dipercayai, diimani oleh orang yang sudah mukallaf adalah anna ba'dal malaikati karusuli minhum, ya, karusuli, ya, minhum afdalu min ghairihim, ya. Sebagaimana halnya Rasulullah, sebagaimana halnya para rasul dan para nabi itu ada tingkatan derajat yang berbeda-beda, sebagian lebih mulia dibandingkan sebagian lain, para malaikat pun juga demikian, ya. Minhum afdalu min ghairihim, di antara para malaikat ada yang lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain, ya. Mana ayatnya dalam Al-Qur'an di qauli ta'ala, Allahu yastafi minal malaikati rusula, ya. Wa afdaluhum Jibril alaihi salam. Dalam ayat dijelaskan bahwasanya Allah memuliakan lebih memuliakan beberapa malaikat, dan wa afdaluhum, dan yang paling mulia siapa kalau kita tadi? Tadi Nabi dan Rasul yang paling mulia jelas Nabi Muhammad SAW, di bawahnya para Nabi ulul azmi selain daripada Rasulullah SAW, itu nabi-nabi yang lain. Nah, kalau para malaikat mana yang paling mulia? Ya jelas jawabannya adalah Jibril alaihi salam. Meskipun nanti kalau kita baca di beberapa kitab lain ini sebenarnya ada perbedaan pendapat. Apakah malaikat Jibril yang paling mulia di antara para malaikat atau bagaimana? Ya begitupun, apakah memang para nabi dan rasul itu lebih mulia dibandingkan para malaikat, atau hanya Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia, ya, atau mungkin para malaikat lebih mulia dibandingkan para nabi dan rasul. Ini hanya perbedaan pendapat, tapi yang wajib bagi kita ikuti, imani adalah kita pegang saja saat ini adalah pendapat para jumhur ulama, yang mana para nabi dan para rasul itu lebih mulia dibandingkan para malaikat, dan para nabi dan para rasul itu memiliki tingkatan kemuliaan yang berbeda-beda,
yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Lalu di bawah Nabi Muhammad SAW ada para rasul, para nabi ulul azmi selain daripada Rasulullah, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Lalu para nabi rasul berikutnya di bawah. Begitupun dengan para malaikat, sebagiannya lebih mulia dibandingkan sebagian yang lain. Jumhur yang paling mulia, yang paling afdal adalah malaikat Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga ada manfaatnya. Kita tutup. Kalam wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.